bersinar. Kita lihat lagi. Bagus sekali tadi. Bagaimana umpan dari Yogi Saputra, pemain berusia 22 tahun. Flank. Yogi biasanya berperan dalam menjaga lebar permainan. Membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Ya. Dan pressing di depan ini paling sangat diandalkan dari Yogi sendiri. Gagal tadi. Lihat langsung mana pressing dilakukan oleh kubu Indonesia. Ada beberapa skema yang menurut saya sepertinya menjadi salah satu ciri khas ya di pertandingan kali ini. Seperti misalnya kick in ya yang dilakukan tidak kemudian dengan pemain terdekat tapi justru pemain terjauh. Dan itu beberapa kali kita lihat sebuah ancaman. Yogi lagi-lagi. Betul, sangat baik Yogi transisi defense yang dilakukan. Berhasil menghentikan akselerasi dari Scott William tadi. Pressing. Scott. Oh, sekarang tekanan justru dilakukan oleh kubu Australia ya. Oh. Dorong saja tadi. Simpel saja yang dilakukan. Cepat sekali berlari. Apa yang dilakukan tadi oleh Muhammad Sanjaya. Besar emang postur Sanjaya, Bung ya. Ya. Tebal. Yang dibutuhkan oleh tim kita ya. Bahwa ada yang mengatakan bahwa postur tidak penting. Tapi sekarang kita tahu bagaimana para pemain olahraga manapun juga disertai dengan latihan di gym ya. Betul. Membuat otot-otot semakin kuat. Dan otot kuat, kaki kuat, itu artinya kuat dari cedera juga ya. Dan kalau kita lihat kemudian seperti lawan seperti ini, pemain seperti Ilham yang secara head to head, secara postur juga tidak kalah. Dan ini menjadi salah satu ketenangan dan kenyamanan ketika melakukan coverage terhadap lawan. Kita saksikan kembali. Dengan permainan intensitas yang lebih tinggi. Ini juga bisa menjadi sebuah keuntungan. Memiliki masa otot yang bagus. Dan inilah pola pelatihan yang berbeda dengan masa lalu. Pastinya akan membuat kita semakin maju ya. Secara sport science yang paling penting. Sekarang tentunya kembali lagi Australia mencari peluang di sana. Bagaimana Wade tadi. Dan dengan kemenangan besar yang mereka peroleh saat kemarin. Menghadapi tim seperti Brunei ya. Betul. Memang yang menjadi lumbung gol di grup stage ini. Sebenarnya kemenangan besar 13-1 menghadapi Brunei yang dilakukan oleh Australia bukan suatu yang istimewa ya. Kita pun sebenarnya ketika menghadapi Brunei meskipun dengan skor 7-0 tapi di babak pertama kita sudah berhasil atau kemudian Indonesia melesakkan 6 gol dan hanya 1 gol di babak kedua. Betul. Dan di grup kita ini Kamboja mengundurkan diri ya. Betul. Jadi imbang posisi grupnya. Memang Kamboja ketika di SEA Games mereka juga mengundurkan diri ya karena ada persoalan politis di sana. Dengan Thailand. Betul, dengan Thailand sehingga Kamboja mengundurkan diri. Dari mulai SEA Games kemarin ya. Betul. Ketika justru menjelang ajang besar, multi event, justru ada ketegangan antara Thailand dan juga Kamboja. Dan kita tahu diselenggarakan di Thailand tentunya bukan hal yang bijak ya bagi mereka untuk datang. Kembali lagi tekanan dilakukan oleh kubu Australia meskipun cukup sulit bagi mereka untuk bisa membangun permainannya. Indonesia memiliki defense yang sangat baik di sini. Kita lihat ini bukti bagaimana pressing yang dilakukan cukup efektif ketika ada kesalahan passing yang dilakukan oleh De Melo, pemain nomor 10 Ethan De Melo yang memang pemain yang selalu menempati posisi sebagai starting five di timnas Australia. Sabar. Lihat, Yogi kembali lagi. Yogi memberikan bola kepada Adityas. Kali ini berada di Muhammad Sanjaya. Masih bisa dihadang tadi oleh Wade dan bola keluar bagi kubu Indonesia. Dan kita tahu bagaimana keunggulan dari Indonesia adalah dari
bola-bola seperti ini ya. Betul. Bola-bola set play. Kita lihat, meskipun beberapa kali belum sepenuhnya efektif ya, tapi setidaknya bisa membuat pemain Australia menjadi lebih berhati-hati dan bisa jadi membuat mereka lebih merenggangkan defense mereka karena banyak bola memang diberikan pada bola-bola jauh dengan mencoba memanfaatkan tembakan keras first time oleh para pemain dari Timnas Futsal Indonesia. Ya, dan terlihat di sini, hasil tadi. Dan kali ini kembali lagi. Coba kita lihat bagaimana dengan sabarnya para pemain kita. Sayang sekali tadi. Balik melakukan tendangan tapi gagal dilakukan. Masih sulit ya Bung Maruf. Betul. Sangat sulit sekali. Dan sekarang Indonesia masih memimpin dengan 1-0 melalui gol dari Andres Dwi Persada Putra tadi. Sebuah skema gol yang sangat baik ketika ada umpan tarik yang begitu luar biasa dari Karet. Dan impactnya begitu besar Karet. Masuk tidak banyak tadi minutes play-nya dan dia langsung berikan impact yang besar. Dan rotasi menjadi sebuah hal yang sangat bagus ya dilakukan oleh Coach Victor Souto. Sangat cepat ya rotasi yang dilakukan. Hampir semua pemain mendapatkan porsi, paketnya selalu berubah-ubah dan itu menjadi salah satu bukti bagaimana Hector Souto sangat tahu betul dengan pemain yang dibawa. Kemudian juga tahu betul bagaimana strategi yang dilakukan berubah dengan cepat tanpa kemudian berdampak pada keseimbangan tim. 7 menit 30 detik lagi waktu yang tersisa. Indonesia juga menurunkan Chris Daniel Yemo. Ya, dan Wade memiliki minutes play yang begitu banyak. Sang kapten di sini berjuang keras. Tentunya untuk bisa mengkoordinir rekan-rekannya yang belum bermain dengan baik di hari ini. Betul. Masih sangat sulit dalam melakukan serangan. Kerap kali bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Ya, Wade kali ini masih Wade. Memaksakan diri tadi. Dan tidak menemukan sasaran dengan baik. Tarik lagi ke belakang oleh para pemain Australia. Dan salah pengertian Jaden tadi terlanjur maju untuk berlari ke depan. Dan Jafari memberikan umpan yang salah. Ya, ini sebetulnya Indonesia menang 2-3 gol juga bisa ya. Betul. Cari peluangnya di sini dan berhasil diselamatkan dengan baik oleh Velic. Lakukan serang balik di sini. Tapi kita lihat transisi defense yang sangat baik dari kubu Indonesia. Begitu cepat sekali. Dan ini menjadi salah satu kelebihan sejauh ini kenapa Australia masih kesulitan untuk bisa membongkar Indonesia. Karena memang transisi yang dilakukan oleh para pemain dari Timnas Futsal Indonesia sangat baik. Bahkan kita lihat Bung ada pergantian di posisi penjaga gawang juga. Pemain Angga Ariansah masuk tadi. Artinya rotasi hampir semua dilakukan. Bukan hanya di pemain yang di on-field yang di depan. Tapi juga penjaga gawang juga dilakukan pergantian atau rotasi. Ya, semua diberikan kesempatan ya. Betul. Untuk bisa di posisi penjaga gawang. Tahu bagaimana sebagai mentor. Itu yang diharapkan dari Al-Bagir pastinya. Lagi kembali. Masih mencari peluang terus untuk membangun chemistry dalam pertandingan ini. Dan kembali lagi Karet sudah masuk. Karet menciptakan 2 gol di dua pertandingan sebelumnya. Dari Karet dan juga Chris Daniel Yemo. Betul. Anders sudah bersiap-siap juga untuk masuk berada di pinggir lapangan. Andres Dwi Persada Putra cetak gol tadi bagi kubu Indonesia. 5 menit 51 detik waktu yang tersisa. Masih banyak waktu untuk mendapatkan 1 gol lagi menjelang di babak kedua nanti di half time. Kali ini kembali lagi tekanan terus dilakukan. Guntur Adiwibowo bermain sangat cepat tadi. Mencoba untuk melewati penjagaan pemain Australia Taylor Gardner.
Oh, sayang sekali tadi tidak kena dari Yemo. Scott Rogan. Jaga dengan baik oleh Yemo. Pressing kembali dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Ya, Yemo terlebih dahulu diganti. Ini juga pemain yang kemarin mencetak gol ya. Kalau kita lihat Garham. Nanti James Garham atau diwaspadai oleh kubu Indonesia. Indonesia sudah menurunkan juga Andres. Ini dia Andres. Langsung berhadapan dengan penjaga gawang dan ditip saja tadi oleh penjaga gawang kita. Angga. Ya, pengalaman pertama, pengalaman baru atau pengalaman bisa dikatakan juga minim bagi para pemain ini pasti akan sedikit membuat tegang mereka ya. Betul, Maruf. Apalagi memang mereka datang dengan status atau Indonesia datang dengan status sebagai juara bertahan. Ya. Sementara kalau kemudian bicara di level internasional pemain yang dibawa, bahaya tadi. Adalah pemain yang minim pengalaman di level internasional meskipun mereka adalah pemain-pemain yang sangat baik penampilannya di Liga Futsal Profesional. Ya. Yang artinya bahwa memang ini adalah pemain-pemain yang dipilih berdasarkan dengan penampilan mereka dari kompetisi yang diputar di Indonesia. Salah satu adalah pemain nomor punggung 6 Andres Dwi Persada Putra yang memang sangat bersinar di kompetisi domestik dengan 17 gol yang dilesakkan sejauh ini dan musim lalu melesakkan 20 gol. Oh, sayang sekali tadi. Kalau kena sama pemain kita itu bisa menjadi sebuah serangan balik yang berbahaya ya. Tapi memang bola tadi keluar. Para pemain Australia sudah keluar semua dari sarangnya. Dan Angga sangat berani sekali, tidak mau mengambil risiko. Dan tendang saja langsung ke depan tadi. Ini koordinasi seperti ini harus diatur dengan sebaik-baiknya lagi ya. Dan inilah pentingnya komunikasi ya. Dan mungkin kesempatan untuk lebih berlatih, lebih banyak lagi bersama-sama. Tapi pressing tadi memang dilakukan oleh para pemain dari Australia. Sehingga mau tidak mau Angga harus menjadi salah satu pemain yang terlibat dalam permainan untuk mengalirkan bola. Ya, kita lihat terus memberikan instruksinya. Sektor Soto tadi secara detail dia ada pelatih yang sangat luar biasa untuk memberikan detailing tadi. Dan kali ini Indonesia melakukan serangan yang sangat cepat. Oh, sayang sekali tadi bisa diambil oleh kubu Australia. Dan kali ini Australia melalui Tyler Gardner. Masih Gardner sulit sekali untuk mencari ruang kosong di sana. Kerap bagaimana pemain Indonesia betul-betul sangat padat ya. Tadi melakukan defense baik sekali. Andres melakukan pressing. Bola keluar jauh, inilah gunanya di pressing. Dan kembali lagi masuk pemain seperti Yogi yang siap untuk bisa menjalankan sisa 4 menit 11 detik lagi. Masih ada satu rotasi lagi pastinya nanti. Ya, ini saya pikir menjadi kelebihan Indonesia ketika transisi bertahan dan kemudian menyerang yang dilakukan dengan sangat baik. Dan Australia terlihat betul mereka masih belum bisa sepenuhnya memanfaatkan counter yang dilakukan karena Indonesia bisa kembali dengan cepat ke area pertahanan dan coverage yang dilakukan juga berjalan dengan baik. 1-0, Indonesia masih unggul atas Australia melalui gol dari Andres Dwi Persada Putra. 3 menit 57 detik lagi, di bawah 4 menit pertandingan akan segera berakhir di babak pertama ini. Australia dilatih oleh Miles Downey sebagai pelatih. Dan tadi kita tahu bagaimana rotasi yang dilakukan oleh kubu Australia. Memang ada beberapa pemain yang bermain lebih lama seperti yang tadi kita bahas ya. Wade Juvenali, sang kapten. Betul. Dan kita pun juga melihat enak ya di tim yang sebelumnya kemarin yang berkompetisi di Asia. Rotasi itu begitu enak ya. Betul. Tidak perlu memberikan tekanan besar kepada seorang pemain dengan waktu yang banyak. Tapi karena memang bisa dikatakan sudah seimbang kubunya. Jadi lebih enak ya untuk melakukan rotasi karena setiap pemain memiliki karakter dan juga performa yang hampir sama. Ya, itu yang memang menjadi salah satu keuntungan ketika pelatih tahu skuad yang dimiliki, tahu kemampuan masing-masing, detail bagaimana kemudian kelebihan dari masing-masing pemain yang dibawa, kaki kirinya, kaki kanannya, berapa lama pemain tersebut bisa fokus. Dan saya pikir itu menjadi salah satu kelebihan dari Hector Soto karena dia tahu betul
bagaimana cara maksimalkan potensi dari pemainnya, plus kemudian dia juga detail ketika membaca bagaimana lawan yang dihadapi, kekuatan dari lawan, kelebihan dari lawan, dan tentu saja bagaimana detail dari masing-masing pemain yang akan dihadapi, sehingga timnas Indonesia, timnas futsal tahu apa yang harus dilakukan, dan pemain juga tahu bagaimana cara menghentikan pergerakan kualitas individu dari pemain lawan. Connection juga ya di antara Betul. mereka. Karena kita tahu bahwa kebersamaan pemain ini sangat penting. Itu sudah dilakukan oleh kubu Indonesia sepanjang waktu sehingga akhirnya juga bisa dalam posisi yang seperti ini sekarang. Kita lihat. Baik sekali. Tapi memang butuhkan effort yang lebih untuk bisa mencetak gol ke gawang Australia. Kembali sebuah tekanan dari sisi flank yang coba dilakukan oleh Muhammad Imam Ansori Rahman. Bagaimana di sisi kiri, sayang tembakannya memang masih berhasil di blok tadi. Dan kita lihat manuver kaki kiri mengenai kaki dari Ethan sepertinya. Ya, dalam waktu 2 menit 50 detik lagi pasti pressing akan semakin tinggi. Upaya untuk bisa mencuri bola. Ada dorongan sedikit tapi bukan sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Sanjaya. Muhammad Sanjaya langsung ke depan. Ada sang kiper tadi Noah Felix yang mengantisipasi dengan sangat baik. Ya, Noah Felix 3 kali tampil, 3 kali kebobolan. Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Gagal dia clean sheet dicatatkan. Yogi sekarang. Dan kita main sangat taktis di pertandingan kali ini. Imam Ansori dengan yang besar tadi, kita tahu berada di sisi belakang untuk antisipasi serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh kubu Australia. Nah, kembali lagi tekanan dilakukan oleh kubu Indonesia di sini. Dipo, Imam, Yogi. Sayang sekali salah pengertian. Yogi bersama dengan Imam tadi. Iya, Yogi maksudnya dalam memberikan bola pada Imam ya, karena posisi Imam lebih terbuka. Tapi ternyata Imam sudah bergerak ke belakang sehingga justru tadi passing yang diberikan tidak bisa diterima dengan baik oleh Imam. Ya, misi seperti ini ya, Maruf, yang harus terus dibangun oleh kubu Indonesia. Bukan adalah milik dari Australia ternyata. Tidak boleh lengah dalam posisi seperti ini. Detailing akan semakin terasa. Berbahaya. Sangat berbahaya kali ini. Tadi memang berbahaya apa yang dilakukan, sebuah pergerakan di dekat pertahanan. Kita lihat. Ya. Jelas memang sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Dipo Rahman tadi. Terlalu gegabah ya. Betul, sangat beresiko menghentikan pergerakan dari Wade tadi. Ya, kembali lagi Wade yang diarah sebetulnya. Tapi memang tadi Wade juga dalam posisi yang berbahaya kalau leluasa. Diambil ya. Betul. Dan sekarang tentunya kita akan melihat bagaimana strategi yang akan diturunkan dalam defense seperti ini, karena memang regrouping kembali dilakukan oleh kubu Indonesia di waktu 1 menit 57 detik ini. Time out harus segera dilakukan dalam saat-saat akhir, saat-saat penting. Set piece akan menjadi sebuah faktor kunci ya, Bung Maruf. Betul. Dan sejauh ini Anda melihatnya permainan Indonesia apa yang harus ditingkatkan? Iya, beberapa hal seperti misalnya komunikasi, kemudian juga bagaimana para pemain bisa lebih ada connecting. Saya pikir itu menjadi salah satu catatan juga, tapi melihat apa yang dilakukan, bagaimana cara bertahan, bagaimana melakukan counter termasuk transisi yang dilakukan, sudah bisa berjalan dengan baik. Tapi tinggal bagaimana kemudian kemampuan koordinasi dan bagaimana ketika passing juga, akurasi passing juga akan lebih baik jika bisa ditingkatkan. Iya. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi kubu Australia yang berada di puncak klasemen, 2 kali menang dengan selisih gol plus 13, 6 poin sama dengan Indonesia, bersama Malaysia dan Brunei yang harus berbangga juga bagi Malaysia karena hanya dikalahkan tipis ya. Betul. Selisih 1 gol oleh Australia 2-1, oleh Indonesia 1-0. Ini artinya juga mereka bisa memanfaatkan kemenangan menghadapi Brunei nantinya. Dan Malaysia sedang memperebutkan posisi tertinggi di fase grup. Sudah ada pelanggaran di kubu Indonesia. Dan sekarang suatu tantangan bagi Angga sendiri. Dia harus membangun wall di sini. Dan tendangan tentunya sepertinya akan dilakukan. Mungkin oleh Zidane. Ya, lihat Zidane melakukannya dengan sangat baik dan akhirnya menjadi gol bagi Australia. Ini yang saya katakan, Maruf, berbahaya.
Ya, sebuah situasi tadi memang bola mati yang dekat dengan gawang yang kemudian bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Jidan pemain nomor punggung 11. Kita lihat langsung diarahkan ke gawang, ada pergerakan, tipuan dan kemudian ini dia momentum yang memang sebuah resiko yang diambil oleh Dipo melakukan pelanggaran yang berbahaya di dekat gawang yang kemudian berhasil dikonversi menjadi gol oleh pemain nomor punggung 11 tadi Jidan. Pemain yang memang sebenarnya cukup berbahaya, tidak selalu menepati posisi sebagai starting five, tapi bagaimana dia dengan sangat baik mengeksekusi peluang yang dimiliki dan menempatkan Jidan sebagai top skor sementara dengan 5 gol di AFF kali ini. 1-1, masih ada peluang untuk Indonesia tentu saja. Masih berimbang permainan dari kedua tim. Ya, dan Indonesia kita harapkan tadi bisa mencetak 1 gol ya. Betul. Babak kedua tapi justru harus kebobolan dan kali ini Australia kembali lagi ke puncak yang berada di posisi pertama. Kita harus mendapatkan kemenangan pastinya. Jauh sekali tadi. Karena masing-masing grup hanya menjalankan 3 pertandingan saja. Betul. Dan kali ini bagaimana Indonesia berikan tekanan 1 menit 16 detik lagi. Dan kali ini kita lihat. Masih bisa dibaca tadi dan bolanya bergulir keluar. Ya. Tanpa ada yang mengklaim tadi. Sepertinya miskomunikasi ya, karena Nima Abbas justru membiarkan bola padahal bola sempat mengenai rekannya. Masih rapat sepertinya, gagal tadi sebuah usaha yang dilakukan oleh Aditya Spriambudi Wibowo. Lihat kali ini, masih belum berhasil juga. Masih ada under 1 minute, masih sangat banyak ya untuk bisa membawa oleh-oleh ya sebelum babak kedua dimulai. Harus melakukan set piece yang baik. Ini Peter Masriak. Ya. Sayang sekali tadi. Tidak berhasil dikontrol dengan sempurna oleh Aditya Wibowo. Ini kesempatan bagi Australia. Dan kali ini juga gagal lagi Australia tadi. Bola kembali menjadi milik Indonesia. Kesempatan dan sayang sekali tadi. Bagaimana Chris Yemo di depan gawang, Bung Maruf. Emas tadi ya peluang yang dimiliki oleh Chris Yemo tepat di depan gawang. Tapi tembakannya sayang memang masih melebar. Padahal penjaga gawang Noah tadi sudah dalam posisi yang terkunci sepertinya karena sangat kaget. Kita lihat. Peter tadi melakukan tekanan di sana. Yang cukup frustasi tadi ketika ada set piece yang tidak berhasil diselesaikan dengan baik. Dan sekarang dia coba tadi untuk menyerang dari sebelah kanan. Terlihat rasa frustasi ya. Sedikit melempar bola. Wajar kalau kesal ya. Dan coba ditenangkan oleh rekannya tadi. Bagaimana Rizky Fauzan. Dalam kondisi seperti ini memang yang dibutuhkan justru ketenangan ya. Karena secara permainan Indonesia menguasai jalannya permainan. Secara peluang Indonesia juga punya banyak peluang. Tapi kalau kemudian dari kubu Australia berhasil menyamakan kedudukan, lebih dari situasi bola mati dan selebihnya Indonesia harus bisa mengontrol emosi dari para pemainnya. Kemudian juga lebih tenang dalam memanfaatkan peluang yang didapatkan. Kita lihat bagaimana sebuah skema tendangan bebas tadi langsung ke gawang. 2 pergerakan sebelum akhirnya dieksekusi dengan sangat baik oleh Jidan tadi. Iya. Sangat enak sekali ya. Eksekusinya simple. Ya, satu gerakan seperti itu tapi tentunya membuat kubu Indonesia harus bobol tadi. Dewa sempat kaget ya tadi. Betul. Bola bisa dibobol dengan mudah dan ini membuat frustasi kubu Indonesia. Harus segera bangkit. Dan kita melihat juga pemain-pemain seperti Guntur Arya Wibowo harus memberikan
memberikan impact besar juga dengan segala pengalamannya ke tim ini sekarang. Juara bertahan akan menjadi beban yang dikatakan oleh Al-Bagir ya. Betul. Harus menjadi performa Indonesia untuk naik ke level berikutnya, khususnya untuk tim ini. Saya untuk di Asia Tenggara. Dan Peter kembali lagi. Coba untuk mencari peluang di sana, belum berhasil. Sudah berada di depan gawang, tapi memang tidak mudah untuk mendapatkan atau mengarahkan bola seperti itu. Ya, apalagi mendapatkan pengawalan dari Wade sehingga Peter tidak terlalu leluasa untuk bisa mengarahkan bola. Pas sekarang bola kembali, bagaimana Australia seperti meningkatkan intensitas serangan yang dilakukan. Dengan kembali ke posisi yang hampir mirip di starting five awal. Ya, betul sekali. Kali ini mencoba untuk ikut menyerang Angga. Sedikit saya tadi maju, 9 detik lagi waktu yang tersisa. Bisa mencoba memanfaatkan saat-saat akhir ini. Akankah tendangan langsung ke gawang. Dan lihat bagaimana, sayang sekali tadi. Lambat, Tias, dan sudutnya memang sangat sulit sekali. Dan 1-1. Sementara ini di babak pertama bagi kubu Indonesia dan juga Australia. Gol dicetak oleh Andres Dwi Persada Putra dan juga Jaden Jacob Harp dari kubu Australia. Hasil yang sangat fair dan mudah-mudahan kita bisa memperoleh hasil yang positif nanti di pertandingan babak kedua. Indonesia menghadapi Australia akan segera hadir kembali untuk Anda. Kami akan break sejenak.